Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai variabel penelitian part yang pertama, yang akan membahas 3 pokok utama, yaitu 1. Pengertian variabel, sifat-sifat variabel, dan jenis-jenis variabel. Silakan cek penjelasan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan variabel penelitian untuk part yang pertama ya. Di mana part yang pertama itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengertian variabel, sifat-sifat variabel, dan jenis-jenis variabel. Jadi yang pertama adalah mengenai pengertian variabel. Jadi kalau kita lihat dari literatur buku-buku metodologi penelitian, maka pengertian mengenai variabel itu sangat banyak sekali dikemukakan oleh beberapa pakar atau para ahli dari berbagai buku atau dari berbagai literasi. Namun pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa pengertian variabel penelitian itu adalah topik atau hal yang akan atau sedang diteliti dan memberikan efek daya tarik bagi yang menelitinya. Atau variabel penelitian adalah sesuatu yang memiliki atribut atau sifat tertentu sehingga dapat dipelajari atau diteliti. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua adalah sifat-sifat variabel. Sifat-sifat variabel itu terdiri dari 3, yaitu memiliki nilai, dapat diukur, dan memiliki varians atau variasi nilai. Jadi kita jelaskan yang pertama adalah memiliki nilai. Misalkan saja ada penelitian mengenai variabel motivasi. Maka motivasi harus ada nilainya sebagai variabel. Agar variabel motivasi itu ada nilainya, maka dia harus diolah melalui angket atau untuk kuantitatif dan melalui rumus kalau penelitiannya adalah kualitatif. Kebetulan karena motivasi ini bagian dari penelitian sosial, maka kebanyakan penelitian sosial itu menggunakan penelitian kuantitatif. Maka kita harus menilai variabel ini melalui angket, di mana angket biasanya adalah kuesioner yang berisi pernyataan atau pertanyaan dalam bentuk pilihan berganda. Jadi setiap satu soal memiliki pilihan jawaban beberapa jawaban. Nah, setiap pilihan jawaban memiliki bobot nilai. Misalkan soal nomor 1 jawabannya adalah sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau katakanlah saya misalkan memilih sangat setuju, maka bobot nilainya adalah 5. Jadi nilai dari pertanyaan yang pertama itu memiliki bobot nilai sebesar 5. Sedangkan kalau melalui rumus atau penelitian kualitatif biasanya ada memakai rumus tertentu sehingga bisa dinilai atau bisa dioperasikan. Misalkan begini, orang peneliti mau meneliti mengenai metode analisis laporan keuangan pada suatu perusahaan, maka si peneliti tersebut akan memakai metode analisis rasio seperti rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu juga memiliki bermacam-macam rumus seperti current ratio dan cash ratio. Atau misalnya si peneliti tersebut melihat atau menganalisa laporan keuangan itu dari rasio profitabilitas atau rentabilitas. Maka dia akan memakai rumus untuk memiliki jawaban agar variabel dari laporan keuangan itu ada nilainya, yaitu melalui rumus gross profit margin, operation income ratio, net profit margin, atau earning power of total investment, atau rate of return investment, atau return on equity, atau rate of return on net worth. Jadi itu yang pertama adalah memiliki nilai. Yang kedua, setiap variabel itu harusnya dapat diukur. Jadi pengukuran variabel itu memakai 2 skala, yaitu skala ukur dan skala sikap. Skala ukur itu terdiri dari 4, yaitu nominal, ordinal, interval, ratio. Di mana skala nominal itu adalah skala yang paling atau sangat sederhana disusun menurut jenis atau kategori untuk membedakan satu karakteristik yang satu dengan yang lainnya. Misalkan begini, ada pernyataan atau pertanyaan, jenis rambut yang Anda sukai adalah, maka pilihan jawabannya adalah kering, lembut, berminyak, pecah-pecah, dan seterusnya.
Kemudian misalkan jenis sampo, ada sampo urang aring, lidah buaya, mentol, dan susu. Kemudian ada yang disebut dengan skala ordinal atau skala ranking atau urutan data berbentuk hierarki atau peringkat yang berjenjang dari yang rendah ke yang tinggi atau sebaliknya dari yang tinggi ke yang rendah. Contohnya misalnya pangkat di kedinasan ada eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya pertandingan ada juara 1, ada juara 2 dan ada juara 3. Kemudian skala yang berikutnya adalah skala interval, yaitu jarak antara satu data dengan yang lainnya itu lain. Jadi ada satu jarak di mana data yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Misalnya waktu, ada hari, jam, menit, atau detik. Jarak kota, suhu badan yang berbeda-beda. Kemudian ada yang disebut dengan skala ukur dari rasio. Skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak sama atau data yang memiliki jarak yang sama. Contohnya, klasifikasi nilai koefisien korelasi R-person, di mana jarak intervalnya ada dan memiliki keterangan sangat kuat, cukup kuat, rendah, dan sangat rendah. Jadi, di setiap pilihan jawaban itu ada rentang angka, misalkan 0,00 sampai 0,199. Kemudian adalah variabel yang dapat diukur melalui skala sikap. Ini biasanya untuk penelitian sosial ya. Jadi ada skala Likert, Goodman, diferensiasi semantik, skala rating, dan skala Thurston. Jadi saya mau menjelaskan satu persatu dulu. Misalkan skala Likert. Skala Likert itu adalah untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok mengenai gejala sosial yang terjadi. Lalu si yang jawab atau si responden yang akan menjawab angket itu akan memilih salah satu jawaban. Sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas. Jadi satu soal terdiri dari beberapa pilihan jawaban. Yang kemudian adalah skala Goodman. Skala Goodman adalah skala yang merupakan kesimpulan dari jawaban dan sifatnya penegasan dan konsisten. Nah, biasanya skala Goodman itu hanya 2 jawaban saja dan kedua jawaban itu bertolak belakang. Misalnya yakin, tidak yakin, positif, negatif, setuju, tidak setuju, menerima atau menolak, suka dan benci. Jadi jawaban itu bertolak belakang dan biasanya hanya 2. Yang kemudian adalah skala Thurston. Skala Thurston ini adalah skala yang pilihan jawabannya berbentuk interval, tetapi pilihan jawabannya hampir sama, namun menunjukkan derajat. Misalnya favorit dari 7 sampai 11 ke arah kanan, dan tidak favorit dari 1 sampai 5 ke kiri, sedangkan 6 merupakan interval netral. Biasanya untuk skala ini, si yang memberikan jawaban atau responden itu tidak tahu bobot yang akan dipilihnya. Jadi di skala ini kita akan diajak untuk memilih beberapa jawaban dari alternatif jawaban yang diberikan. Biasanya untuk skala Thurston ini, alternatif jawaban itu 10 sampai 11. Jadi kita disarankan oleh si pembawa angket atau yang sedang meneliti untuk mengajak kita memilih satu soal dengan memberikan beberapa jawaban. Misalnya ya, contohnya, apa pendapat Anda mengenai mata kuliah ekonometrika? Pertanyaannya adalah begitu. Maka dari pilihan jawaban yang kesekian banyak ini, silakan pilih setengahnya. Misalnya 5 atau 6, lalu kasihkan jawabannya. Nah, data itulah yang akan diolah oleh si peneliti. Jadi satu soal memberikan jawaban beberapa alternatif jawaban. Beda dengan skala yang sebelumnya ya. Skala sebelumnya itu satu soal, satu jawaban. Kalau ini satu soal, beberapa jawaban. Kemudian variabel itu atau sifat dari variabel itu adalah memiliki varians. Varians itu adalah setiap variabel memiliki variasi nilai yang berbeda. Seperti kalau misalkan variabelnya adalah tingkat pendidikan, maka dia akan memiliki variasi seperti SD, SMP, SMA, diploma, S1 dan seterusnya. Kemudian kalau motivasi, maka dia memiliki variasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik.
Kalau dia variabel kepuasan kerja, maka dia akan memiliki variasi seperti kepuasan terhadap atasan, terhadap rekan kerja, terhadap pekerjaan, terhadap promosi, dan terhadap pendapatan. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai jenis-jenis variabel. Ya, kalau variabel itu secara teknis ada 5 jenisnya, yaitu variabel bebas, terikat, kontrol, moderating, dan intervening. Yang pertama adalah kita mau membahas mengenai variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Jadi variabel bebas itu biasanya dilambangkan dengan X. Kemudian ada yang disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan berlambang biasanya Y. Variabel kontrol, kalau kita melihat contoh ya, misalnya X adalah desain produk, Y adalah keputusan pembelian, sementara variabel kontrolnya adalah usia. Nah, variabel kontrol fungsinya adalah menetralisir dari satu pengaruh ke pengaruh lainnya. Saya kasih contoh di atas ini, agar pengaruh desain produk terhadap keputusan pembelian tidak terganggu oleh usia, maka variabel kontrol itu berfungsi tidak mengganggu. Jadi apa saja usianya bisa memilih desain produk sehingga keputusan pembeliannya itu tetap berlanjut. Meskipun secara usia desain produk itu diperuntukkan misalkan untuk anak-anak, tetapi karena usia sebagai variabel kontrol, meskipun desain produknya untuk anak-anak, maka orang dewasa memiliki keputusan pembelian untuk membeli produk yang memiliki desain produk untuk atau dikhususkan kepada anak-anak. Atau misalnya promosi X, keputusan pembelian adalah Y, maka variabel kontrolnya adalah media promosi. Jadi meskipun promosi itu hanya diperuntukkan misalnya katakanlah hanya misalnya di televisi, maka fungsi kontrol atau variabel media promosi itu tidak mengganggu keputusan pembelian dari si pembeli karena promosi hanya dilaksanakan di televisi. Sementara kalau media promosi itu sebenarnya banyak, bisa dari YouTube, bisa dari koran, bisa dari majalah, bisa dari WA, bisa dari Facebook, dan bisa dari media-media lainnya. Sehingga fungsi variabel kontrol ini terhadap promosi dan keputusan pembelian ini adalah bahwa media promosi tidak mengganggu promosi penjualan barang terhadap keputusan pembelian dari si pembeli. Selanjutnya adalah variabel yang keempat adalah variabel moderating untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas ke variabel terikat. Misalnya contoh di sini X adalah disiplin, Y adalah perilaku jujur, sementara variabel moderating adalah pengawasan. Seharusnya disiplin diterapkan pada saat kapanpun, termasuk pada saat ujian. Sedangkan moderator berfungsi menghubungkan X dan Y, yakni pengawasan. Jika tanpa pengawasan pun, Anda akan berlaku jujur karena Anda memiliki standar moral yang tinggi. Tetapi jika adanya pengawas pun, Anda tidak akan jujur dan nyontek. Berarti Anda tidak disiplin karena Anda memiliki standar moral yang rendah. Jadi seharusnya dengan kehadiran moderating ini, perilaku jujur kita itu bisa menjadi nyata. Tetapi kalau kita juga tidak memiliki standar moral yang tinggi, meskipun ada pengawas di antara kita atau di tengah-tengah kita, kita tidak akan jujur. Kita akan membawa berbagai catatan-catatan kecil atau contekan di media-media tertentu yang kita tulis misalnya di kursi, di meja, atau di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah variabel intervening, variabel yang mendukung besar kecilnya pengaruh variabel X terhadap Y. Jadi saat variabel X mempengaruhi intervening, maka intervening berfungsi sebagai variabel terikat. Saat variabel intervening mempengaruhi Y, maka intervening berperan sebagai variabel bebas. Variabel intervening sering diterapkan pada kasus-kasus penelitian analisis jalur, yaitu penelitian hasil dari pengembangan analisis regresi. Contohnya misalnya X-nya adalah kepuasan kerja, Y-nya adalah komitmen organisasi, dan interveningnya adalah semangat kerja. Kehadiran semangat kerja diharapkan mampu menaikkan besaran pengaruh total efek
dari kepuasan kerja terhadap Y. Sementara kalau misalnya pengaruh kepuasan kerja menuju komitmen organisasi melewati semangat kerja, itu disebut dengan variabel tidak langsung. Jadi kira-kira begitu penjelasan untuk part yang pertama ini. Terima kasih. Jadi demikian saja pemaparan saya. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe channel saya Timotius Duha. Salam, selamat.